Hiduplah seorang pemuda yang baik hati, yang berbeda dari pemuda lainnya, karena keramahannya dan hafalan Qur'annya yang sangat kuat. Dia merupakan pemuda solih, yang suka beribadah, baik sholat, puasa, qiyamul lail, membaca zikir, dan doa-doa lainnya. Namun, semua itu belum bisa membuat saudari perempuannya untuk memakai hijab dan menghentikan ayahnya dari merokok, serta belum bisa menghentikan ibunya dari menggunjing. Pada suatu sore, saudarinya datang dari belanja sambil menangis. Pemuda itu melihatnya mengambil air wudhu dan memakai hijab, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, saudarinya berdoa kepada Allah dan meminta ampunan padanya. Karena kejadian ini tampak aneh, si pemuda itu pun bertanya kepada saudarinya tentang sebab perubahan baik yang terjadi padanya. Saudarinya pun menceritakan bahwa di saat dia berbelanja, dirinya bertemu dengan seorang perempuan yang seumuran dengannya sedang membawa bingkisan-bingkisan yang berwarna indah, dan di atasnya tertuliskan, "Karena aku mencintaimu." Perempuan itu pun membagi-bagikan bingkisan tersebut kepada perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab dan perempuan yang sedang duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Dan ketika ia memberikan bingkisan itu kepadaku, aku membaca surat kecil di dalamnya. Aku merasa teramat sangat berdosa terhadap Allah penciptaku. Aku pun bergegas pulang ke sini dan berniat untuk istiqomah dalam taubatku. Pemuda itu pun sangat bahagia mendengar berita itu dan sangat sedih karena merasa lalai dalam dakwah mengajak kepada kebaikan walaupun dia telah menghafal ratusan hadis Nabi. Pemuda itu pun memutuskan untuk memperbarui niat dakwahnya dengan cara yang lebih baik. Dia mulai mengajak dari kedua orang tuanya, kemudian adiknya. Dan betapa bahagianya dia ketika ia berhasil mengajak keluarganya kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Di hari berikutnya, pemuda itu menyiapkan kelompok pembaca Quran dengan beraneka ragam bacaan. Dia mengajak mereka ke rumah sakit tempatnya bekerja, dan dia mempekerjakan mereka sebagai petugas musola, seperti imam sholat, pengumandang azan, dan membaca ayat-ayat Quran dengan suara yang tenang. Setelah waktu subuh mendekati jam 8 pagi, lantunan ayat Quran pun mulai diputar oleh si pemuda tersebut. Dan pada saat itu, surat yang dibacakan adalah surat Qaf yang dibacakan dengan sangat syahdu. Dan tiba-tiba, datanglah seorang dokter perempuan dari lantai 2 mengetuk pintu sambil menangis. Dia pun berkata, "Suara apa ini?" Pemuda itu berkata, "Ini adalah suara Al-Quran." Dokter perempuan itu pun bertanya, "Apa itu Quran?" Si pemuda pun menjawab, "Ini adalah kalamullah. Kami sebagai orang Islam mempercayai itu dan mengimaninya." Dokter perempuan itu pun bertanya lagi, "Apa itu Islam?" Pemuda itu pun memintanya untuk duduk sejenak dan memberitahunya dengan sangat sederhana. Dia memberitahu mukjizat Quran dari sudut pandang ilmu kedokteran terkait masalah perempuan dan melahirkan. Si pemuda itu berkata kepada si dokter perempuan, "Sebenarnya janin dalam teori kedokteran lama merupakan sebuah makhluk hidup yang berada pada tahapan dasar kehidupan dan menggambarkan kehidupannya seperti sebutir kacang di tanah pot. Tetapi melalui perkembangan sarana pengamatan dan penglihatan dalam fotografi tubuh manusia, kedokteran modern mampu untuk menggambarkan lebih jelas dan detail tahapan-tahapan yang dialami oleh janin. Dari pertemuan sperma dan sel telur, dan bahkan pertumbuhan janin selesai dan keluar untuk hidup. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dari sekarang, yaitu dalam ayat kelima surat Al-Hajj dan ayat 12-14 dari surat Al-Mu'minun. Si pemuda tersebut kemudian berkata kepada si dokter perempuan, "Kamu bisa melihat situs di internet yang dapat memberitahumu lebih banyak informasi tentang agama Islam." Si dokter perempuan itu pun heran, kemudian ia membuka internet melalui teleponnya dan membaca banyak tentang Islam. Dan setiap kali membaca sesuatu, dia menoleh ke si pemuda dengan takjub dan tangisan. Hal tersebut pun terus berlangsung demikian sampai waktu bekerja dimulai. 2 minggu kemudian, pemuda itu dikejutkan oleh si dokter perempuan yang telah mengenakan hijab dan datang kepadanya dengan senyum dan mengucapkan terima kasih. Dia berkata kepadanya, "Alhamdulillah, kemarin aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan aku masuk Islam karena suara Al-Quran yang menarik hatiku. Lalu dengan ayat yang aku baca, membuat semua anggota tubuhku gemetar. Maha mulia bagi Allah, pencipta agung yang menurunkan keajaiban ini." Pemuda itu pun sangat bergembira dan berjanji kepada Allah untuk meneruskan pengabdiannya untuk agamanya dengan segala cara, mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang karena itu lebih baik bagimu daripada unta merah."
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم